إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'udz rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada yang dimuliakan oleh Allah, marilah mengawali ceramah ini kita bersama-sama dari lubuk hati yang paling dalam memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang oleh karena semua itu kita dapat meringankan langkah kita untuk bersama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu sholat subuh secara berjamaah di Masjid Kampus UGM ini. Demikian juga tidak lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tiada lain diutus oleh Allah untuk menyempurnakan perilaku manusia dari keadaan yang tidak beradab menjadi perilaku sempurna, akhlakul karimah yang merupakan jantung peradaban umat Islam pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam kesempatan yang terbatas ini kami akan menyampaikan keterangan atau penjelasan tentang bagaimana kita umat Muhammad melakukan revitalisasi pemikiran yang tidak ada lain bersumber dari akal pikiran yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Jamaah, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Melalui akal pikiran, manusia lebih mulia, lebih memiliki martabat dibanding makhluk binatang yang kepadanya hanya diberikan nafsu. Sedangkan manusia selain nafsu juga dilengkapi dengan pikiran atau akal pikiran. Ciptaan Allah yang bernama malaikat juga diberikan pikiran, tetapi tidak ada hawa nafsu. Tidak ada nafsu yang bisa mengarahkan malaikat untuk ingkar atau berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkebalikan dengan binatang, perbuatannya namanya juga binatang, sama sekali tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menangkap makna dari perintah dan larangan dalam ajaran agama kita yang bersumber dari firman Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian,
Kelebihan yang diberikan kepada manusia ini menjadi sangat ironis apabila justru digunakan oleh manusia di dalam mencampur baurkan atau memutarbalikkan antara kebenaran dengan kesalahan, antara kebaikan dan kejahatan. Dan sangat memprihatinkan, itulah yang terjadi sampai sekarang di dalam era kita hidup yang disebut oleh banyak pengamat sejarah pemikiran bahwa sekarang ini kita berada pada era postmodernisme. Jamaah sekalian, Allah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik, dalam susunan yang paling sempurna, dengan unsur-unsur kedirian manusia yang paling lengkap. Selain ada hati, ada nafsu, juga ada akal pikiran. Tetapi mengapa kemudian Allah menyatakan pada ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian makhluk yang susunannya sempurna itu kami lemparkan kepada tingkat yang paling rendah. Serendah-rendahnya. Tidak ada lain kecuali karena ini adalah bukti atau petunjuk bagi orang atau manusia yang tidak dapat mensyukuri kelengkapan diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kita juga mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Antara kata dan perbuatan tidak konsisten. Manusia hanya mampu mengobral perkataan, mengobral ucapan, pandai bersilat lidah, pandai berdebat, pandai berargumentasi, mengeluarkan ucapan, menerangkan fenomena, menerangkan tanda-tanda kebesaran Allah, menerangkan ajaran-ajaran Allah, tetapi miskin pengalaman, kering dari pengalaman, kering dari pengamalan, jauh dari pengamalan, jauh dari aplikasi. Antara kata dan perbuatan tidak nyambung. Lihatlah sekarang ini, banyak orang pandai berpikir, mengekspresikan isi pikirannya, sombong, merasa sok tahu, merasa lebih benar dari orang lain, memaksakan sifat sombong untuk dimiliki yang hanya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka coba mentafsirkan apa yang ditemukan di dalam Al-Quran menurut kehendak dan kemampuan berfikirnya yang terbatas. Dengan lantang dikatakan, tidak ada kata di dalam Al-Quran bahwa sholat untuk kaum muslimin itu 5 kali sehari semalam. Katanya hanya ada 3 waktu sholat. Secara eksplisit
tidak ada ucapan perintah Allah untuk mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Tetapi sekuat apapun argumentasi yang diberikan, semuanya hanya tinggal omongan. Apakah sholat atau waktu sholat yang dikritik itu, yang coba ditafsirkan itu, juga dilaksanakan terpancar di dalam perbuatannya? Aqimis sholat sebagai tiang agama. Kenapa waktunya yang dipersoalkan? Karena kalau mempersoalkan waktu, bukan hanya 5 kali sehari semalam di dalam sejarah kenabian. Setiap waktu adalah saat untuk beribadah kepada Allah. Selain tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan, cara berpikir juga parsial, tidak komprehensif. Padahal ajaran agama melalui firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran itu sempurna. Tidak ada keraguan. Maka kalau perintah sholat itu langsung disampaikan, diperintahkan oleh Allah, kita juga harus melihat adanya perintah mengimani, mengikuti Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Tidak ada perintah 5 kali sholat sehari semalam. Tercantum secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tetapi sangat eksplisit, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Siapa yang menjelaskan bahwa sholat 5 kali sehari semalam? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Diucapkan oleh baginda Rasul yang kita imani, yang harus kita taati setelah Allah. Apa kata baginda Rasul? Aqimis sholat, dirikan sholat. Atau shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau mengerti, melihat, memahami sebagaimana saya sholat. Baginda Rasul 5 kali sehari semalam sholat 5 kali, 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Rasul. Yu'minuna billah wa rasuli. Kita tidak hanya beriman kepada Allah, bahkan beriman kepada kitab. Maka inilah jamaah sekalian yang perlu kita revitalisasi di dalam pemikiran atau cara berpikir umat ini. Konsisten, komprehensif. Sebagaimana ajaran agama kita ini yang selalu menjaga konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dan akibatnya
Kalau tidak konsisten, tidak melihat dengan utuh, memahami dengan utuh ajaran agama, pada ayat Allah yang tadi kami sebutkan, kabura maqatan indallah antakulu ma la taf'alun. Inkonsistensi berdampak buruk. Dan karena itu mendapatkan dosa yang besar. Besar sekali dosanya. Orang yang hanya pandai berbicara, berucap, tanpa mampu ditunjukkan dalam perbuatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah sekali lagi, bahwa kita dianugerahi akal pikiran merupakan kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sudah sangat jelas. Tinggal persoalannya, bagaimana kita bisa menjadi khalifah, ciptaan Allah yang bertanggung jawab. Dan ini yang membedakan manusia sebagai khalifah dengan makhluk Allah yang lain, yang bernama jin, iblis. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian pada ayat yang lain, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Orang yang pandai mengumbar ucapan tapi tidak mampu menunjukkan dalam tindakan, bertanggung jawab dengan perbuatan, itu orang sombong. Seperti sombongnya iblis. Inilah yang melahirkan atau yang terlahir pada peradaban yang tadi disebutkan, era postmodernisme. Manusia dengan pengetahuan dan pemikirannya mampu merombak, menyusun ulang, mendekonstruksi tatanan kebenaran, tetapi alhasil tidak berujung pada susunan yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya. Merusak. Era posmo melahirkan kemunafikan. Era posmo melahirkan kerusakan perbuatan yang melanggar tata krama, membebaskan pandangan nilai. Segala sesuatu tidak terikat pada nilai. Free value oriented. Ilmu pengetahuan dikembangkan, sains dan teknologi tanpa memperhatikan nilai. Jamaah sekalian, di dalam ilmu filsafat dipersoalkan sains, ilmu pengetahuan, apakah bebas nilai atau terikat pada nilai? Al-Quran tentu saja menjadi landasan yang sekaligus merupakan kerangka paradigmatik pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi itu tidak mengurangi kebebasan manusia untuk berinovasi.
terikat pada nilai. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertanggungjawabkan diri manusia yang dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang lebih, yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk jin, binatang. Oleh karena itu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka revitalisasi yang dimaksudkan di dalam judul ceramah kita pada subuh hari ini tiada lain dimaksudkan sebagai bahan refleksi bagi kita untuk kembali mendekatkan hidup kita pada agama yang sekarang ini tidak lagi rahasia. Banyak pihak yang mencoba menjauhkan kita dari agama. Perhatikan jamaah sekalian, di balik kecanggihan berkembangnya teknologi informasi, mungkin sebagian kita tidak sadar di media sosial itu disebarkan berita-berita yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi kehidupan kita umat Islam yang berdasarkan pada agama. Tidak tanggung-tanggung. Al-Quran pun, ayat-ayat Allah pun ada yang dikurangi, ada yang berbeda antara cetakan Al-Quran yang satu dengan cetakan yang lain. Dengan soft file digital Al-Quran yang satu dengan yang lain. Kata illa pada Al-Quran yang asli ada, tapi yang mereka buat-buat dicoba dihilangkan. Padahal kata illa kecuali itu menjadi sangat penting untuk memastikan makna suatu ayat. Coba misalnya tadi, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu, hilangkan illa. Maka betul-betul tidak ada pengecualian. Orang yang konsisten tindakan dan ucapannya pun akan celaka, akan diturunkan, akan direndahkan derajatnya. Orang beriman berbuat amal saleh sekalipun akan diturunkan derajatnya, diruntuhkan martabatnya, hanya karena tidak ada kata illa. Dan itu sungguh terjadi. Itulah sebabnya jamaah sekalian, upaya merevitalisasi pemikiran kita harus kemudian setelah konsisten memahami secara utuh, komprehensif, yang terakhir kita harus tetap kritis. Pemikiran kritis bukan hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang hidup di era modern. Para sahabat pun juga kritis. Betul, sami'na wa ata'na. Tetapi sahabat selalu bertanya. Bahkan kalau tidak paham, berani mengungkapkan perbedaan pandangan dengan baginda Rasul. Yang kemudian dikatakan al-ikhtilafu baina ummati rahmah. Kata Rasul, perbedaan pandangan itu
di antara umatku adalah rahmat. Karena apa? Diperlukan cara berpikir kritis di dalam membangun dan mengembangkan ajaran agama kita, Islam, yang didasarkan pada Al-Quran, yang tidak ada lain merupakan kitab suci yang mengandung kebenaran yang bersifat mutlak, tidak lagi bersifat relatif sebagaimana pemikiran yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, yang dimiliki oleh manusia, yang digunakan untuk menalar, memperoleh kebenaran yang sifatnya relatif. Dan oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai penutup, jangan kita lupakan, semodern apapun, semaju apapun teknologi, cara berpikir, dasar pemikiran, atau paradigma berpikir umat Islam itu tidak boleh di luar atau didasarkan selain daripada firman Allah yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Pahamilah bahwa akal pikiran memiliki kemampuan yang sangat terbatas dibandingkan dengan isi Al-Quran, yang kalau tidak dengan kritis kita memahaminya, kita memandangnya, maka semua pandangan-pandangan terhadap Al-Quran itu bisa mengelabui kita dan menjauhkan kita dari ajaran agama kita. Demikianlah ceramah yang singkat pada subuh hari ini. Dari apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan pelajaran, dorongan, motivasi kepada kita semua, membangkitkan semangat kita semua untuk melakukan revitalisasi pemikiran keislaman, untuk kembali berbasis kepada Al-Quranul Karim. Dan dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas anugerah akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.